Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan apabila saya melihat persiapan pasukan Timnas Indonesia bagi menghadapi putaran yang ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru-baru ini guys, saya telah melihat ya bagaimana keseriusan Indonesia ini untuk memperkuatkan tim mereka untuk menghadapi tim-tim yang agak rumit juga ya pada putaran yang ketiga ini, karena Indonesia berada di grup C. Di situ ada beberapa tim yang sudah menjadi langganan ya Piala Dunia, dan ini merupakan sejarah bagi Indonesia yang telah berjaya sehingga ke putaran yang ketiga. Dan apa yang Indonesia lakukan? Mereka mencari pelatih khusus untuk striker Timnas Indonesia asal dari Korea Selatan. Dan pelatih Timnas Indonesia sebenarnya, pelatih utama itu juga asal daripada Korea Selatan. Dan ini menunjukkan bahwa keseriusan Indonesia ingin memajukan sepak bolanya bukan sekadar dalam negeri, malah dia ingin membawa sepak bola Indonesia itu sampai ke level dunia. Guys, apa yang saya lihat perubahan yang sangat ketara pada Timnas Indonesia ini adalah salah satu daripadanya adalah dari segi manajemen, yaitu pemimpin di dalam PSSI tersebut. Tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Erick Thohir. Beliau merupakan salah seorang pemimpin yang cukup berwibawa dan juga mempunyai pengalaman yang sangat luas dari sudut sepak bola. Dan apabila melihat baru-baru ini, Pak Erick Thohir telah bertemu dengan Presiden FIFA, dan bersama-sama dengan Pak Erick Thohir yaitu Presiden yang dipilih yaitu Pak Prabowo. Jadi kedekatan Pak Erick Thohir dan juga Presiden FIFA sangatlah rapat. Pantas saja Indonesia sentiasa mendapat kepercayaan daripada FIFA untuk menghandle ya satu-satu event besar seperti Piala Dunia, dan telah berlaku sebelum-sebelum ini. Apa yang menariknya di sini? Apabila sang pelatih khusus striker Timnas Indonesia datang ke Indonesia, apa yang telah berlaku pada dirinya? Dia sangat hairan. Ini yang menyebabkan saya mau mereaksi video ini. Karena apa? Dia menyangkakan Indonesia punya pemain-pemain ini adalah seperti biasa-biasa, tetapi apa yang dia lihat di sini, Yeom Kin Hun, Indonesia lebih kuat dari bayangannya. Kok bisa yakin lolos dalam grup C? Sebab itulah Coach Sintayong sebenarnya apabila dia datang ke Indonesia, dia menjadi pelatih utama di Indonesia. Di situ juga telah berubah total ya dari segi bagaimana dia membawa Timnas Indonesia itu sampai ke tahap sekarang ini. Guys, Indonesia satu-satunya di ASEAN ini yang telah lolos melaju pada putaran yang ketiga. Ini bermakna dari segi ada sesuatu yang Indonesia lakukan, kenapa tim mereka boleh mencapai sehingga tahap yang sekarang ini. Dalam masa yang sama di Malaysia guys, kami punya pelatih asal dari Korea Selatan juga, tetapi telah meletak jawatan. Tetapi di Indonesia bukan meletak jawatan, malah diperpanjangkan tempo perkhidmatannya. Dan saya ada melihat juga di medsos ya bahwa pelatih khusus striker ini adalah atas pilihan Coach Sintayong juga, yaitu Yeom Kin Hun. Jadi kita lihat di sini apa tanggapannya dan juga apa persepsinya terhadap sepak bola di Indonesia nih. Bagaimana pandangannya, sebab dia ini merupakan seorang pelatih yang kira profesional dan juga seorang yang begitu arif ya dalam sepak bola, dan dia melihat bagaimana sepak bola di Indonesia itu di luar daripada bayangannya. Seperti apakah itu? Langsung kita dengar apakah reaksi Yeom Kin Hun ini setelah Indonesia yang dia datang di Indonesia menjadi pelatih khusus striker, dan apa yang difikirkan tentang sepak bola di Indonesia. Ayo kita saksikan dalam klip video ini. Coach Sintayong, dia dapat golden visa ya. Orang pertama setelah diluncurkan
Golden Visa tuh Coach Sintayong yang dapat orang pertama. Dibandingkan tim-tim rival kita di grup C, Timnas Indonesia dapat dikatakan sebagai anak baru nih. Secara ranking FIFA, kita adalah tim dengan ranking terbawah. Bahkan jadi satu-satunya tim dengan ranking di atas 100 besar FIFA. Tapi meski begitu, ada hal-hal yang membuat timnas dinilai punya peluang untuk lolos dari babak kualifikasi Piala Dunia round 3 dari grup C. Atau paling tidak, lolos ke round 4. Pelatih anyar Yong Ki-hun punya keyakinan tersebut, terkhusus setelah melihat jika Indonesia punya banyak faktor penting yang bisa membuat tim ini melesat. Wow, dia pun berkeyakinan ya, Indonesia boleh ke round 4. Indonesia lebih kuat dari bayangan. Meski secara ranking FIFA, Timnas Indonesia berada di ranking bawah dengan pengalaman minim untuk bermain di round ketiga karena memang ini adalah capaian pertama kali Indonesia di round 3. Namun ada faktor menarik yang membuat skuad Garuda jadi tim yang diperhitungkan rival-rival kita di grup 3 nanti. China telah menyebut Indonesia ini sebagai tim Belandanya Asia. Meski terkesan gak nyenakin ya, tapi ini menunjukkan kewaspadaan mereka pada Timnas Indonesia. Dan hal itu sebenarnya gak berlebihan, saat skuad Garuda memang punya banyak aspek yang bisa membuat rival kita terkejut. Iyalah, dengan penambahan pemain-pemain, gabungnya pemain-pemain keturunan ya, itu yang ada sedikit Timnas perubahan. Indonesia punya pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Nah, ini. Siapa yang menyangka Yang sudah biasa main di Eropa. Di ranking 132 FIFA adalah salah satu tim yang memiliki skuad mayoritas bermain di Eropa. Jika kita bandingkan dengan rival-rival kita di grup C, maka jumlah pemain kita yang bermain di Eropa mungkin hanya kalah dari Jepang dan Australia. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Bahrain, China hingga Arab, kita masih memiliki banyak pemain yang berkompetisi di Eropa. Tercatat hingga saat ini, paling tidak ada 11 pemain tim Garuda. Betul lah guys, kalau lihat dari sini ya, tengok ini semua, ini Marcelino lokal, ini Kelvin naturalisasi. Wah, ini 2 orang saja yang bermain di Eropa, seperti Jay Itzas di Serie A Italia, kemudian ada Nathan dan juga Elkan Bagot yang bermain di kompetisi Liga Inggris, Kelvin Verdonk hingga Ivar dan Rafa Strijk yang bermain di Belanda, serta Ragnar, Sandy dan Shine yang bermain di Belgia. Belum termasuk Marcelino dan Tom Hai yang masih belum mengkonfirmasi klub terbarunya musim ini. Banyaknya pemain timnas yang bermain di Eropa tentu menguntungkan. Pasalnya dengan ketatnya kompetisi sepak bola Eropa dan tingginya level kompetisi seperti Serie A Italia, Belanda, hingga Inggris dan Belgia. Para pemain timnas jelas memiliki pengalaman dan kemampuan tinggi yang membuat mereka siap berkompetisi di level tertinggi Asia sekalipun. Itu kenapa pelatih Shin Tae-yong hingga Yong Ki-hun punya optimisme untuk membawa Indonesia lolos ke round 4 yang jadi target tim Garuda di grup C. Itu ya, sebab itu dia berkeyakinan Indonesia bisa lagi melaju ke putaran yang keempat. Tapi betul lah, pemain-pemain ini pun ramai dari Belanda. 4 asisten coach SBY, yakni Choi In-chol, kita dengar apa dia punya komen. Dan asisten baru khusus striker yakni Yong Ki-hun. Baru-baru ini tampak langsung memantau Liga 1 Indonesia setelah mereka tiba di Jakarta. Yang terbaru, mereka memantau langsung pertandingan Liga 1 antara Semen Padang FC versus Borneo FC di Stadion PT IKA. Di laga itu sendiri, asisten coach Shin tampak dipertontonkan performa impresif dari Stefano Lillipali yang jadi otak permainan Borneo untuk mengalahkan Semen Padang 3-1. Jelas bagi para asisten coach Shin ini adalah kabar bagus, karena di Liga 1 mereka masih memiliki penyerang potensial untuk tim Garuda. Langsung ditonton ya. Baru dia nampak bagaimana situasi sepak bola di Indonesia kan. Jika mampu memanfaatkan para penyerang Liga 1, sebenarnya Indonesia akan memiliki stok yang cukup melimpah, yang bisa dimanfaatkan pelatih striker Yong Ki-hun untuk timnas. Saat ini timnas sudah memiliki Rafa Strijk dan Ragnar yang bermain di Eropa, di mana 2 pemain tersebut akan mendapatkan support dari penyerang Liga 1 lainnya, layaknya Sananta yang impresif di Piala Presiden, Stefano Lillipali yang sudah nunjukin konsistensinya, Dimas Derajat, Hoki Caraka, hingga Witan dan Egy Maulana Fikri.
Para penyerang Indonesia dapat diaktifkan cukup melimpah. Tinggal nanti, apakah Coach Yong Ki-hun bisa memoles mereka untuk jadi penyerang yang lebih mematikan? Jika bisa, itu akan jadi kekuatan yang menarik bagi Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia round 3 tentunya. Meski di sisi lain kita juga masih menunggu kedatangan penyerang keturunan lain seperti Ole Romani dan Mauro Zylstra. Oke guys, jadi itulah perjuangan timnas Indonesia untuk putaran yang ketiga ya, yang mana dengan kehadiran pelatih khusus untuk striker timnas Indonesia nih, saya yakin untuk penampilan pada putaran yang ketiga sudah pastinya akan ada satu color yang baru ya, karena apabila bergandingnya pelatih khusus striker dan juga coach Sintayong, pasti kekuatan baru akan tercipta di situ. Dan apabila saya melihat ya, kenapa timnas Indonesia begitu cepat kebangkitannya, disebabkan oleh kerana seorang pemimpin, sosok pemimpin tidak lain dan tidak bukan adalah kerana Pak Erick Thohir. Jadi sebenarnya tanpa mengurangi rasa hormat ya, rasa respect terhadap ketua umum sebelum ini, tetapi apa yang saya lihat di Indonesia sejak Pak Erick Thohir memimpin Federasi Sepak Bola di Indonesia, di situ telah berubah wajah timnas Indonesia itu. Sebelum ini ada cerita kelam, tetapi saat ini telah bersinar gemilang dan satu-satunya pun telah sukses untuk putaran yang ketiga di ASEAN ini adalah Indonesia. Jadi ini bermakna bahwa keseriusan Indonesia ingin membawa mengangkat sepak bolanya itu bukan sekadar di Asia, tetapi dia mau membawa sampai ke level dunia. Jadi itulah pentingnya seorang ketua yang betul-betul memahami, menjiwai dunia sepak bola. Seperti Pak Erick Thohir yang saya tahu dia ni merupakan seorang menteri dan juga seorang ketua umum serta mempunyai klub di Eropah. Dan suatu ketika dulu dialah ni yang mempunyai klub Inter Milan. Baru saya tahu tuh guys, Pak Erick Thohir. Jadi nampaknya di sini Pak Erick Thohir duduk di tempat federasi itu adalah orang yang sangat tepat dan telah terbukti saat ini Indonesia telah berubah wajah. Dan sebelum ini juga apabila Pak Erick Thohir setiap kali dia mengeluarkan pernyataan pasti akan dilaksanakan. Seperti kabar-kabar sebelum ini akan mendirikan training center, akhirnya sekarang training center dalam proses pembangunan. Seperti juga mengundang Argentina, akhirnya Argentina pun bisa didatangkan ke Indonesia. Jadi apapun untuk pelatih Yong Ki-hun ini, dia melihat bagaimana penampilan pemain-pemain timnas Indonesia di Liga 1, dia dapat melihat dan juga dia berkeyakinan bahawa kalaulah seorang pelatih khusus yang mempunyai pengalaman sebelum-sebelum ini ya, yang luas, apabila dia sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia bisa lagi melaju pada putaran yang keempat, ini adalah clue ataupun satu titik permulaan kebangkitan timnas Indonesia. Dan untuk mencapai target Indonesia berada ranking dalam 100 besar di di peringkat FIFA, saya yakin dan percaya impian Indonesia bisa akan tercapai. Yang penting ketua umumnya kekal Pak Erick Thohir, karena kekuatan itu adalah Pak Erick Thohir. Itu jangan kita lupa bahwa Pak Erick Thohir ini telah mengubah suasana sepak bola di Indonesia. Jadi apapun guys, info ini amat berguna, dan juga pada penampilan timnas Indonesia yang tidak kurang dari sebulan lagi yang bakal akan mereka tempuhi tim-tim yang sudah menjadi langganan Piala Dunia sebelum-sebelum ini. Dan dengan kehadiran pemain-pemain keturunan yang mempunyai pengalaman bermain di Eropa, hampir 80% ya pemain sini ini bermain di Eropa, saya yakin dan percaya Indonesia pasti akan tampil dengan solid pada putaran yang ketiga nanti. Dan insya Allah kami akan tiba juga di Jakarta nanti di GBK untuk menyaksikan perlawanan timnas Indonesia menentang Australia. Kita beri dukungan untuk timnas Indonesia karena Indonesia adalah ASEAN dan satu-satunya wakil ASEAN Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.